Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang lanjutan perkara peredaran narkoba atas terdakwa Irjen Polisi Teddy Minahasa pada Senin hari ini. Persidangan tersebut menghadirkan dua saksi ahli dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Dua saksi ahli tersebut merupakan koordinator kelompok ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Polisi Purnawirawan Ahwil Lutan, dan juga Eva Ahani Sulfa. Dalam keterangannya, Ahwil Lutan memberikan penjelasan keahlian dari sisi penindakan kasus narkotika terkait kasus Teddy Minahasa. Sementara Eva Ahani memberikan penjelasan terkait keahlian dari sisi pidananya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun News, Asri Fadila. Rekan Sarah, jadi Tribuners, hari ini ada dua ahli yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan perkara narkotika yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai terdakwa. Salah satu ahli tersebut diantaranya adalah koordinator kelompok ahli BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan. Satu di antara beberapa hal yang disampaikan Ahwil Lutan dalam persidangan hari ini yaitu penjelasan mengenai persyaratan dan tahap melakukan undercover buying oleh pihak kepolisian, termasuk juga mengenai perizinan legal yang harus tertulis dalam sebuah surat perintah. Surat perintah itu diperlukan untuk menghindari bentrok dengan kesatuan yang lain dalam penangkapan pelaku peredaran narkotika. Dan surat perintah itu dijelaskan Ahwil harus turun dari Kapolri atau pejabat tinggi lainnya. Bahkan dia menyebut bahwa penjebakan yang dilakukan tanpa surat perintah merupakan penjebakan yang hukumnya liar. Kemudian Ahwil Lutan juga menjelaskan bahwa barang bukti tidak diperkenankan untuk disisihkan dijadikan umpan menjebak seseorang dalam perkara narkoba. Penyisihan barang bukti narkoba menurut Ahwil hanya dapat dilakukan untuk kepentingan sampel di persidangan dan juga pendidikan. Kepentingan pendidikan yang dimaksud dan juga satwa atau anjing pelacak narkotika. Dan jumlah yang disisihkan untuk persidangan dan pendidikan pun disebut Ahwil tidak banyak. Tapi yang paling penting, pada setiap penyisihan yang dilakukan itu harus dibuat berita acaranya secara tertulis. Kemudian Ahwil juga menjelaskan mengenai teknik penangkapan seorang yang diduga menjadi pelaku pengedar narkoba. Seorang yang diduga mengedarkan memang harus ditangkap bersamaan dengan barang bukti narkoba yang ada pada dirinya. Namun menurut Ahwil, untuk pelaku kelas bandar tidak diperlukan adanya barang bukti narkoba saat penangkapan. Selain itu, sang bandar juga tidak pernah ada yang ditemukan positif menggunakan narkoba saat dilakukan tes urin. Hal itu karena menurut Ahwil, para bandar biasanya cenderung bekerja di balik layar. Dan daripada barang bukti narkoba, Ahwil menekankan pentingnya barang bukti lain untuk menunjukkan keterlibatan sang bandar. Satu di antara barang bukti yang memungkinkan yaitu berupa barang bukti elektronik. Sebab dari situ nantinya akan diperoleh bukti komunikasi yang menunjukkan peran seorang bandar dalam peredaran narkoba. Selanjutnya, Ahwil Lutan juga membeberkan dampak dari narkoba yang diedarkan pada masyarakat. Menurutnya, sabu tersebut bisa menyebabkan kematian bagi orang yang mengkonsumsi hingga candu. Dampak itu berlaku bagi seluruh jenis narkotika, termasuk sabu yang terjadi di dalam perkara Irjen Pol Teddy Minahasa ini. Dan tak main-main, Tribuners, menurut Ahwil 0,1 gram sabu saja disebut dapat memberikan dampak mematikan bagi satu orang. Oleh sebab itu, menurutnya 1 kilogram diperkirakan dapat membunuh 1 juta orang. Adapun total sabu yang pengedarannya diduga di dalam Irjen Pol Teddy Minahasa dalam perkara ini diperkirakan dapat membunuh 5 juta penerus bangsa, karena totalnya ada 5 kilogram barang bukti sabu yang dijual melalui anak buahnya, yaitu AKBP Dodi Prawira Negara yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Dan Ahwil pun juga menyampaikan agar penegakan hukum narkoba ini betul-betul dijalankan dengan baik, mengingat dampaknya dapat membunuh generasi penerus bangsa. Kemudian sebagai informasi Tribuners, hingga saat ini persidangan juga menghadirkan, masih memeriksa seorang ahli pidana dari Universitas Indonesia yaitu Eva Ahjani. Dan hingga kini pemeriksaan terhadap Eva masih berlangsung, Tribuners. Dari majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan pihak penasihat hukum masih menggali keterangan keahlian dari Eva.
Dan sebagai informasi Tribuners, dalam kasus ini Irjen Pol Teddy Minahasa telah didakwa mengedarkan narkotika jenis sabu bersama 6 terdakwa lainnya. Mereka ialah AKBP Dodi Praudagara, Kompol Kasanto, Aibtu Janto Parlungkan Setumorang, kemudian ada Linda Pujastuti alias Mami Linda atau Anita Cepu, kemudian ada juga Syamsul Ma'arif dan Muhammad Nasir. Para terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Demikian yang kiranya dapat saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri di Jakarta Barat. Tribuners, selebihnya saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Asri Fadila atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.